Referensi. Buku yang dijadikan referensi, Anda lihat ada 8 buku di sini. Silakan di-freeze dan Anda bisa baca sendiri nanti buku-buku yang digunakan. Kita juga ada jurnal, silakan Anda freeze. Dan Anda bisa lihat jurnal serta artikel yang jadi rujukan kami dalam membuat materi ini. Nah, kita akan membahas silabus mata kuliah pemasaran dan merek. Di minggu pertama, yaitu pertemuan sekarang, kita akan membahas mengenai pengantar pemasaran. Di sini kita bahas pengertian pemasaran dan peranannya dalam bisnis, apa beda pemasaran tradisional dengan digital di era modern ini. Di minggu kedua, kita akan belajar nilai pelanggan dan orientasi pasar. Di sini akan dibahas konsep nilai pelanggan dan bagaimana perusahaan berorientasi pada pelanggan, serta strategi pemasaran berorientasi pada konsumen. Di minggu ketiga, kita belajar tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Di minggu keempat, itu kita akan bahas bauran pemasaran dalam konteks 7P atau 7P. Selanjutnya, kita akan bahas di minggu kelima, perilaku konsumen. Minggu keenam, pengantar manajemen merek. Ya, setelah 6 pertemuan atau 6 minggu, baru kita masuk ke manajemen merek. Di minggu ke-7, kita fokus bagaimana membangun merek yang kuat. Di minggu ke-8, kita akan membahas tentang pengantar komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication. Ini topik yang menarik. Kenapa? Karena celebrity, promotion, sesuatu yang hype, yang keren, yang kelihatan banyak orang, yang timbul di mana-mana, yang masuk media sosial, ada di sini. Di minggu ke-9 kita bahas tentang pengelolaan portofolio merek. Ya, apa aja strateginya, ya, co-branding, brand extension, rebranding. Lalu kalau Anda punya beragam merek, jadi portofolio merek tuh Anda nggak punya satu merek. Ya, ada corporate, misalkan Unilever, dia punya banyak sekali merek. Sunsilk, Clear itu buat sampo, ya. Lalu ada yang namanya Bango, itu punya dia juga. Lalu ada es krim Walls, lalu ada Citra, dan beragam lainnya. Nah, mengelola portofolio merek ini jadi satu isu buat kita bersama. Di minggu ke-10, kita akan bahas tentang pemasaran digital dan branding di era internet. Minggu 11, pemasaran berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Ini isu yang lagi ramai dan kedepannya menghadapi dunia dan planet yang makin bermasalah. Iklim, lalu masalah spesies yang mulai menghilang dan punah. Green marketing dan CSR. Itu jadi isu dan topik yang sangat hot, sangat ramai. Dan Anda perlu menguasai. Di minggu ke-12 kita akan bahas tentang bagaimana mengevaluasi kinerja dari merek. Baik metode pengukuran dan cara evaluasi kinerjanya, serta indikator keberhasilan pemasaran dan brandingnya. Di minggu ke-13 kita akan bahas bagaimana cara meretensi pelanggan dan loyalitas merek. Di minggu ke-14, kita membahas mengenai pemasaran internasional dan strategi global. Jadi, kalau Anda sudah bicara, saya mau jualannya di ASEAN, ya sudah lintas negara, maka topiknya adalah topik ini. Di minggu ke-15, kita bahas inovasi dalam pemasaran dan branding, seperti teknologi baru dalam pemasaran, artificial intelligence, big data, augmented reality, virtual reality, extended reality, serta bagaimana inovasi bisa meningkatkan brand engagement dan pengalaman pelanggan. Menarik ya, istilah-istilahnya tuh banyak yang Anda nggak begitu pahami, saya yakin. Di minggu ke-16 kita akan bahas tentang etika dalam pemasaran dan branding. Ada yang sadar, karena begitu banyaknya materi, maka penugasan tengah semester dan penugasan akhir semester dalam bentuk proyek itu sambil dengan berjalannya kuliah. Jadi tidak ada satu minggu yang khusus kita cuma mengerjakan proyek tengah semester. Perhatikan itu baik. Mata kuliah ini adalah pengantar pemasaran. Jadi kita bukan membahas yang detail tentang isi dari kuliah kita. Pengantar pemasaran sekali lagi membuat Anda jadi dapat icip-icip gambaran besarnya apa yang akan Anda pelajari selama 16 minggu ini. Kami harapkan ini semua akan jadi masukan buat kita semua. Terima kasih, kita akan bertemu di materi setelah ini.